والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah di majelis ilmu yang sudah biasa kita adakan ya dalam program Tadabbur Al-Quran bersama Ustadz Atim di pertemuan ke-8. Berarti tersisa kurang lebih ada 3 pertemuan lagi. Nah, insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kajian ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara pokok yaitu kajian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Atim, mari kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Kahfi. Kepada beliau, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Syukran akhi Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juzita khairan kepada Ustadz Kahfi yang sudah membacakan Quran Surat Al-Hujurat dari ayat 1 sampai ayat 5. Mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran sebagai permulaan ya dari aktivitas kita pagi hari ini bisa mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Para musyarikun atau para partisipan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan langsung masuk ke materi yang pokok, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Atim, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Maka langsung saja kita sama-sama menyimak pemaparan materi dari beliau. Kepada Al-Ustadz Atim, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam majelis kajian rutin kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan surat Al-Hujurat. Dan kita akan merasakan suasana yang berbeda ya dari surat-surat sebelumnya ya. Kalau surat sebelumnya kita membahas surat Makkiyah, yaitu surat Al-Waqiah dan Al-Insan, yang inti perannya adalah dalam rangka penanaman iman ya, penanaman akidah orang muslim. Nah, sedangkan di surat Al-Hujurat ini adalah Madaniyah ya, yaitu penurunan ya berbagai syariat ya dalam rangka menerapkan ya hukum-hukum Allah ini di dalam masyarakat ya dan negara Islam. Kalau kita berikan sifat ya, isi kandungan atau inti pesan dari surat Al-Hujurat ini adalah berisi pilar-pilar ya masyarakat muslim. Jadi bagaimana sebuah masyarakat muslim itu dibangun ya dengan pilar-pilarnya ya, dengan prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Nah, kita lihat terlebih dahulu surat Al-Hujurat ini. Dari segi penamaan ya, ini disebut dengan surat Al-Hujurat. Karena memang terdapat kata Al-Hujurat ya di dalamnya ya, walaupun bukan merupakan ayat pertama. Nah, biasanya pemilihan kata ini karena merupakan ciri khas yang ada dalam surat itu. Ya, nah ini kata yang menjadi ciri khas di dalam surat ini Al-Hujurat ya, mi wara'il hujurat, yang berarti kamar-kamar Rasulullah SAW. Ya, ini juga untuk mengingatkan kita bahwa rumah beliau itu bukan istana. Ya, rumah beliau itu hanya berupa kamar-kamar saja, petak-petak. Ya, sesuai dengan jumlah istri beliau ya yang dibangun di sekitar Masjid Nabawi, dan ukurannya juga ya sangat kecil, tidak besar. Jadi Rasulullah manusia yang paling mulia, pilihan Allah ya, tetapi tempat tinggalnya bukan merupakan istana. Di sederhanaan ya yang sangat luar biasa. Tidak ada nama lain dalam surat ini ya, hanya Al-Hujurat saja yang sering disebutkan ya oleh para ahli Al-Quran. Dan Imam Suyuti juga dalam kitab Al-Itqan ya fi Ulumil Quran tidak menyebutkan nama lain. Biasanya Imam Suyuti itu dalam kitab Al-Itqan beliau mengumpulkan ya nama-nama apa saja yang digunakan dalam suatu surat. Al-Hujurat itu tidak ada nama lain ya selain daripada Al-Hujurat. Ya, walaupun ada para ulama tafsir yang mensifati surat Al-Hujurat ini dengan surat akhlak ya, surat akhlak atau surat adab. Karena memang isinya yang berisi akhlak ya, berisi adab.
turunnya, nah ini juga disepakati Madaniyah. Ya, seluruhnya Madaniyah, turun dalam periode Madinah ya, setelah hijrah ke Madinah. Yang merupakan surat yang ke-108 dalam urutan turun. Ya, dan ke-49 dalam urutan mushaf. Turun tahun 9 Hijriah. Ya, pada Amul Wufud. Ya, pada tahun utusan-utusan. Ya. Jadi pada waktu manusia berbondong-bondong ya masuk ke dalam Islam. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Nah, ini terjadi di tahun 9 Hijriah ya. Jadi setelah Fathu Makkah tahun 8 Hijriah ya, tahun 9 itu berbondong-bondong dari berbagai kabilah ya berdatangan untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tetapi semakin banyaknya umat Islam justru menjadi tantangan tersendiri ya bagi Rasulullah menghadapi umat yang tentu saja karakternya berbeda-beda. Ya, menjadi lebih rumit ya di dalam mengatur umat ini, mengatur masyarakat ini. Maka di antaranya turun surah Al-Hujurat ini untuk memberikan bagaimana pilar ya pembangunan masyarakat itu prinsip-prinsip sehingga menjadi masyarakat yang kokoh ya, yang kuat ya. Bagaimana mengantisipasi ya dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ini surat Al-Hujurat itu sangat penting sekali menjadi pilar-pilarnya yang harus kita ketahui ya supaya kita bisa berusaha untuk membangun kembali ya masyarakat muslim ya, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi pada tahun 9 ya, jadi pendelegasian tahun utusan datang kepada Rasulullah ya untuk masuk ke dalam Islam. Nanti ada kisah ya, ada peristiwanya sehingga yang menjadi sababun nuzul ya turunnya surat ini. Yang pada intinya adalah suatu kabilah yang namanya kabilah Bani Tamim ya yang datang kepada Rasulullah dengan sikap yang kurang beradab kepada Rasulullah. Tidak beradab kepada Rasulullah. Ya, sehingga nanti turunnya surah Al-Hujurat ini adalah untuk meluruskan mereka. Jumlah ayatnya ada 18. Ya. Yaitu disepakati ya 18 ayat tidak ada perbedaan. Nah, kita lihat kandungannya apa saja secara lebih rincinya. Ya, intisari yaitu surat ini berisi inspirasi ya, petunjuk dari peristiwa yang terjadi di dekat kamar-kamar Rasulullah. Jadi kenapa disebut Al-Hujurat, kamar-kamar? Karena memang peristiwa yang melatar belakangnya ini adalah peristiwa yang terjadi di sekitar kamar Rasulullah SAW. Ya, artinya di tempat tinggal beliau ya, yang itu berupa pilar-pilar masyarakat Muslim. Dari ayat 1, ayat satunya itu berisi jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ini prinsip paling awal dalam sebuah masyarakat Muslim, harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului. Ya, yang artinya juga adalah harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi jangan mendahului Allah ya artinya jangan mendahului Al-Quran. Rasulnya yaitu As-Sunnah. Ayat 2 sampai 5 ya berisi adab kepada Rasulullah SAW.
Ayat 6 ya adalah perintah untuk meng-cross check, ya, mengklarifikasi, tabayun terhadap berita yang datang dari orang fasik. Karena kalau beberapa poinnya ini semuanya adab, ya, adab-adab ini dilanggar, itu akan terjadi kekacauan di masyarakat Muslim. Ya, kalau tidak menjadikan Quran dan Sunnah, ya, Allah dan Rasulnya sebagai panduan di dalam mengatur masyarakat, tentu akan terjadi kekacauan. Ya, karena tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah yang mengetahui kemaslahatan manusia. Kalau manusia menggunakan hukum sendiri yang dibuat oleh sendiri, tentu terlalu banyak kepentingan-kepentingan, ya, yang mereka inginkan, ya, ketika diatur oleh aturan mereka sendiri, maka butuh kepada aturan Sang Pencipta, ya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 7 sampai 8, orang-orang yang mendapat petunjuk itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman, ya, yang hatinya dihiasi dengan keimanan. Ayat 9 dan sampai 10 mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang berselisih. Ini persaudaraan, ya. Lalu ayat 11 sampai 12-nya adab sesama orang beriman. Nah, ini cara-cara, ya, bagaimana untuk bisa menjaga ukhuwah persaudaraan. Maka di sini ada adabnya. Ayat 11 sampai 12. Ayat 13-nya adalah prinsip persamaan seluruh manusia. Ya Yuhannas, maka diawali dengan ya Yuhannas, wahai manusia. Artinya mencakup baik orang beriman, orang-orang kafir. Ya, ini dalam sebuah masyarakat tentu kita tidak bisa, ya, untuk terpisah secara total daripada orang-orang kafir, ya. Tentu saja ada orang-orang kafir yang hidup bersama dengan kita, orang-orang non muslim. Nah, ini penting, ya, dalam menerapkan prinsip persamaan seluruh manusia, ya. Jadi tetap Islam ini bisa, ya, diterapkan dalam masyarakat yang heterogen, yang ada non muslimnya, ya. Begitu. Nah, sedangkan kalau ayat-ayat sebelumnya itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi berisi adab-adab yang sebelumnya. Ya, kalau ayat 13 ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Hitobnya jadi umum kepada seluruh manusia. Yang Allah menciptakan mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arofu, agar saling mengenal. Lalu ayat 14 sampai 18 ini untuk menegaskan, ya, tentang masalah iman. Ya, benar dalam iman, tidak merasa berjasa terhadap agama. Karena banyak orang-orang yang datang, ya, berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, tidak semuanya sama, ya, betul-betul ingin beriman. Ya, ada juga yang mereka merasa terpaksa, ya, merasa melihat orang pada berbondong-bondong, mereka ikut-ikutan. Sedangkan iman belum masuk ke dalam hati mereka. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Gitu, ya. Sehingga harus benar, ya, dalam iman itu. Ya, tidak hanya ucapan belaka, tapi harus betul-betul disertai dengan hati yang yakin dan tidak ada keraguan. Ya, karena juga ada orang-orang yang merasa berjasa terhadap agama. Oh, saya sudah berbuat ini, nah, ini berarti dia imannya belum benar. Ya, merasa paling berjasa dalam terhadap agama ini. Padahal yang memberi hidayah itu Allah. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada orang muslim itu, tentu dia tidak akan mendapat hidayah. Jadi jangan merasa saya sudah banyak memberi untuk agama. Justru kita harus selalu merasa bahwa kita belum seberapa, ya, memberikan perjuangan, berkhidmat, ya, di jalan Allah ini.
Nah, kalau kita perhatikan di surat Al-Hujurat ini memuat 5 adab ya, 5 macam adab. Ini juga sebagaimana disebutkan oleh jadi tadabbur ini sebetulnya disimpulkan 5 adab ini diantaranya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ya dalam kitab tafsir beliau ya Mafatihul Ghaib yang kemudian dikutip juga oleh Ibnu Asyur ya dalam Tahrir wa Tanwir. Jadi 5 macam adab. Pertama adab kepada Allah. Itu ya alladzina amanu ya pertama la tuqaddimu baina yadayillah. Jangan mendahului Allah. Itu berarti adab kepada Allah yang pertama. Yang kedua adab kepada Rasulullah. Ya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, nanti di ayat berikutnya itu terus ya berbicara tentang adab kepada Rasulullah. Ya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ya, lalu terus dibahas ya, sungguhnya yang innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat. Sungguhnya orang-orang yang memanggilmu ya di belakang kamar-kamar itu ya aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak berakal. Tidak berakal dalam arti mereka tidak beradab kepada Rasulullah. Jadi yang kedua berisi adab kepada Rasul. Bertiga adab terhadap orang fasik. Bagaimana bersikap terhadap orang fasik? Kita harus waspada. Makanya suruh untuk mengcross-check, tabayun kalau ada berita dari mereka, dari orang fasik ini kan masih beriman, cuman mereka banyak berbuat dosa ya besar, bahkan meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman-keharaman. Ya bisa kita lihat orang-orang Muslim yang keislamannya hanya identitas ya di KTP saja begitu ya, tapi kita lihat keseharian mereka tidak bersungguh-sungguh untuk menjalankan agama. Nah ini kan orang-orang fasik. Ketika kita menerima berita, misalnya berita-berita di berbagai media ya, itu kan banyaknya orang fasik yang harus kita meng-cross check kebenaran berita itu. Ini sangat penting sekali ya, karena apalagi di zaman globalisasi ya seperti sekarang, itu sangat mudah untuk mempengaruhi masyarakat dengan berita yang terus-menerus diproduksi dengan tujuan-tujuan kepentingan tertentu. Maka sebagai orang beriman kita harus tabayun terhadap berita-berita itu. Yang keempat, adab kepada orang beriman saat hadir. Nah ini dibedakan. Ya, yang keempat dan kelima, kalau keempat saat hadir, yang kelima itu saat tidak hadir. Ya, kalau yang saat hadir itu kan berarti di ayat berapa? 11-nya ya. Itu kalau kita tadaburi, ya itu adabnya isi ya di ayat 11-nya itu adalah saat orang beriman itu hadir. Hadir di hadapan kita, kita harus bagaimana? Ya, di ini banyaknya larangan ya, berisi larangan-larangan, tidak perintah. Ya, pertama misalnya tidak menghina, ya kan? Yang kedua tidak melecehkan, ya, tidak mencela, ya, tidak memanggil dengan panggilan buruk, ya. Nah itu kan adalah ketika saudara sesama mukmin kita itu berada di hadapan kita, sedang hadir di hadapan kita. Ya, jangan mencela, jangan memanggil dengan panggilan buruk, ya, jangan merendahkan. Nah, kalau di ayat 12-nya itu adalah saat tidak ada, saat tidak hadir di hadapan kita. Ya, apa yang harus kita hindari ya? Satu, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Yang berburuk sangka kan berarti kan tidak langsung ada di hadapan kita. Ya, berburuk sangka kepada orang beriman. Ya, yang kedua, tidak mencari-cari kesalahan. Ya, nah ini juga kan tidak di hadapan kita. Dan yang ketiga,
tidak membicarakan kejelekannya, ghibah. Kalau ghibah kan berarti di belakang. Gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan. Insya Allah kita masih ada 2 pertemuan lagi ya, hari Rabu dan Kamis. Insya Allah kita selesaikan. Yang pertama, ya ayat pertama, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang beriman, ya janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar, ya, Maha mengetahui. Ini kita lihat dulu asbabun nuzul. Yang tadi sempat saya sebutkan, yang adalah yaitu pada saat tahun 9 ya Hijriah itu, kabilah-kabilah berbondong-bondong datang pada Rasulullah ya untuk masuk ke dalam Islam. Ya, tetapi di asbabun nuzul ini ada satu kabilah ya yang bernama kabilah Bani Tamim. Ya, dia datang, mereka datang kepada Rasulullah yang kedatangan mereka itu tidak beradab ya pada Rasulullah. Tetapi sebelum itu ada kisah dari 2 orang sahabat mulia ya. Ketika kedatangan mereka itu antara Abu Bakar dan Umar ya bin Khattab, itu terjadi perselisihan ya dalam memperkirakan pemimpin yang akan diangkat oleh Rasulullah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dari Imam Bukhari ya, dari riwayat Imam Bukhari, bahwa Abdullah bin Zubair ya memberitahukan datang suatu kelompok dari Bani Tamim kepada Rasulullah. Abu Bakar Siddiq berkata, ya, Amiril Qaqa ibna Ma'badin. Ya, angkatlah menjadi pemimpin dari mereka itu ya, Qaqa bin Ma'bad. Jadi menurut Abu Bakar, pemimpin yang layak untuk mereka ini adalah Qaqa bin Ma'bad. Waqala Umar, nah sedangkan Umar berkata, bal Amiril Aqra ibni Habis. Ya, justru jadikan pemimpin Aqra bin Habis. Jadi ada perselisihan dalam tentang siapa yang layak ya, yang harus dijadikan pemimpin bagi kabilah Bani Tamim ini. Ada perbedaan dari Abu Bakar dan Umar. Lalu kata Abu Bakar, ma aradta illa khilafi, ya illa atau illa. Sini ada 2 redaksi. Ya, engkau ini tidak menginginkan kecuali berbeda saja denganku, begitu kata Abu Bakar. Ya, kata Umar, ma aradtu khilafah, aku tidak bertujuan bermaksud untuk berbeda denganmu. Yang pada akhirnya terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar ini, yang kemudian suara mereka meninggi karena berselisih begitu ya, meninggi ya di dekat Rasulullah SAW. Sehingga ini juga yang menjadi pendorong ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ya ayat yang berisi adab, jangan mengeraskan suara melebihi suara Nabi. Nah, diantaranya adalah 2 sikap kedua sahabat ini yang kurang tepat ya, yang akhirnya kemudian ditegur. Ya, nah kemudian kabilah Bani Tamim ini di dalam riwayat disebutkan
yang memanggil, ya dia memanggil ya kepada Rasulullah SAW, yang panggilannya itu keras ya, teriak-teriak. Ya, di situ disebutkan ya innalladzina yunaduna, sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu min warail hujurat, ya kan, dari belakang kamar-kamar. Ya, nah mereka memanggil ya Muhammad. Ya, perkataan mereka itu wahai Muhammad. Jadi mereka memanggil dengan panggilan yang sama seperti sesama mereka. Ini adab yang apa, ketidakberadaban ya. Yang pertama mereka manggil dengan nama begitu ya. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ukhruj ilaina. Perintah ya. Ukhruj. Keluar kepada kami. Ya. Padahal mereka datang pada saat itu pada saat waktu qailulah ya. Jadi istirahat siang, tidur siang biasanya sebelum zuhur. Jadi Rasulullah sedang istirahat di rumah ya, di kamar beliau. Tapi kemudian Bani Tamim ini tiba-tiba teriak-teriak ya, memanggil Rasulullah. Ya, yang kalau dalam suatu riwayat disebutkan ada yang memanggil itu sebenarnya salah satunya ya, salah satu orang, yaitu yang tadi disebutkan siapa namanya, Aqra bin Habis ya. Aqra bin Habis itu dia yang memanggil-manggil Rasulullah SAW. Bahkan mereka juga mengatakan sesungguhnya pujian kami itu bagus ya, sedangkan celaan kami ini buruk. Jadi maksudnya mereka menyebutkan perkataan untuk membangga-banggakan diri mereka. Ini sebetulnya kebiasaan orang Arab ketika datang kepada seorang raja ya, penguasa ya, mereka biasa menampakkan kebanggaan kabilah mereka ya, berbangga-bangga dengan kabilah mereka. Jadi mereka mengatakan pujian kami ini bagus. Ya, nama hana zain ya, bagus, dan sungguhnya celaan kami ini buruk. Jadi kalau kami muji berarti orang tersebut bagus kalau kami puji begitu. Kalau kami cela berarti betul-betul buruk. Ini untuk membangga-banggakan diri mereka ya, ke hadapan Rasulullah, dan ini merupakan sikap yang tidak beradab kepada Rasulullah ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana adab yang benar. Ya. Itu mereka mengatakan fa inna madhana zainun wa inna dhammana syain wa nahnu akramul arab. Kami ini adalah orang Arab yang paling mulia begitu ya. Nah, sehingga turunlah beberapa ayat ini atau surat ini ya secara keseluruhan. Ya, yang pertama adalah adab jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, para ulama tafsir ya menafsirkan dengan berbagai redaksi yang hampir mirip ya dari sisi maksud dan tujuannya. Misalnya Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli la taqulu khilafal kitabi wa sunnah. Ya, janganlah kalian mengatakan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ya Allah itu ya berarti kan ada di dalam Al-Qur'an, firman Allah. Ya Rasulullah ya sabda Rasulullah ada di dalam hadis, di dalam sunnah. Ya, qala al-Aufi naha an yatakalamu baina yaday kalami. Melarang untuk berbicara di hadapan perkataannya.
Mujahid berkata, la taftatu ala Rasulillah bisyai'in hatta yaqdiyallahu ala lisani. Janganlah kalian berfatwa ya di hadapan Rasulullah terhadap Rasulullah dengan sesuatu sampai Allah memutuskan dengan melalui lisan beliau. Ya, yang pada intinya hampir mirip maknanya itu jangan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya artinya jangan artinya ya taat kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, jangan membuat hukum sendiri ya yang bukan hukum Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa prinsip ya di dalam masyarakat Muslim, ya kita harus menjunjung tinggi Al-Quran dan Sunnah ini, yang harus kita jadikan di depan. Ya, gitu. Jangan mendahulukan pendapat kita ya, ra'yu kita ya, lalu mengesampingkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan termasuk juga dalam hal ilmu pengetahuan ya, dalam hal sains gitu ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bersikap terhadap suatu kejadian misalnya, jangan kemudian kita mendahulukan pemikiran kita sebagai manusia, mendahulukan penelitian, sedangkan ayat tadi dikesampingkan. Nah, ini bukan sikap masyarakat Muslim. Jadi masyarakat Muslim memandang ya, segala hal, memandang yang terjadi di alam ini, ya pandangannya selalu mendahulukan ayat, mendahulukan hadis. Ya, itu baru kemudian penelitian diakhirkan. Nah sekarang kan orang Muslim itu ketika terjadi bencana ya selalu yang didahulukan itu kan menurut ilmu pengetahuan, menurut sains begini. Ini tidak mencerminkan orang beriman. Orang beriman itu kita mendahulukan Allah dan Rasulnya ya sebagai pemimpin. Ya, itu. Sedangkan ilmu-ilmu kita manusia hasil dari penelitian dan sebagainya itu hanya sebagai prajurit saja yang akan mengikuti instruksi-instruksi dari komandan itu ya, Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, lalu dikatakan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, artinya mendahulukan Allah dan Rasul itu bagian dari ketakwaan. Ya, itu innallaha samiun, sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kalian katakan, mengetahui perbuatan kalian, tidak pernah luput. Jadi itu ya, yang pertama ini prinsip yang sangat besar sekali ya. Dia harus menjadikan Quran Sunnah sebagai panduan, pedoman hidup. Nah, berikutnya adab kepada Rasulullah secara khusus ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa. Juga tadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau kita kaitkan dengan asbabun nuzul tadi, sikap Abu Bakar dan Umar juga mereka terkesan mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu dalam hal memilih pemimpin. Padahal biarkan saja dulu Rasul yang memilih gitu ya, yang memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka. Tetapi Abu Bakar dan Umar ya bersikap terlalu terburu-buru ya, sehingga terkesan mendahului Allah dan Rasulnya, sehingga di sini ditegur gitu ya. Wahai orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ya, wala tajharu lahu. Ya, dan jangan mengeraskan. Nah, ini sebetulnya dikuatkan lagi ya, wala tajharu lahu. Dan jangan kalian mengeraskan. Kajahri ba'dikum ba'do. Seperti mengeraskannya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Ya, antah bato a'malakum. Ya, nanti pahala segala amalmu bisa terhapus. Nah ini ancamannya sangat sangat berat. Ya, bisa menghapuskan amal soleh.
sedangkan kamu tidak menyadari wa antum la tash'urun. Innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan innalladzina yagudduna ya min aswatahum, sungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ya ulaika alladzina imtahanallah, ya mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Ya, lahum magfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Ya, ini kan betul-betul sangat berbekas ya pada diri para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar ya, ketika melakukan kesalahan sampai meninggikan suara tadi itu kan di hadapan, di dekat Rasulullah karena berselisih ya tentang pemimpin yang akan diangkat. Ya, maka setelah turun teguran ini, mereka itu selalu kemudian merendahkan suara mereka ya di hadapan Rasulullah, di dekat Rasul, tidak berani lagi setelah itu sampai akhir hayat. Ya, tidak berani lagi mengeraskan suara. Bahkan ketika berbicara kepada Allah itu seperti orang yang berbisik. Ya, gitu. Abu Bakar, Umar, mereka betul-betul, nah inilah yang kemudian masuk dalam golongan yang Allah sebutkan, ulaika ladzina imtahanallah, Allah telah menguji. Ya, atau maknanya juga Allah telah melunakkan, imtihannya juga bisa bermakna melunakkan hati mereka untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah. Ya. Dan bahkan ada juga sahabat lain ya, namanya itu Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini dia itu kalau bicara suaranya agak tinggi begitu ya. Kan memang karakter orang kan beda-beda ya, di Indonesia juga kan ada orang yang kalau bicara itu kayak teriak-teriak. Ya seperti orang-orang yang memang tinggalnya itu misalnya di dekat laut ya, sehingga kan kalau bicara pelan nggak kedengeran begitu. Orang timur lah begitu ya, mereka keras dalam berbicara. Ini Sabit bin Qais juga punya karakter ketika berbicara itu keras. Ketika turun ayat ini itu sangat berbekas di dalam diri Sabit bin Qais ini, ya sampai dia mengurung diri di rumahnya itu. Ya, dan dia merasa saya ini akan menjadi penghuni neraka karena saya ini selalu keras kalau berbicara, sampai kemudian mengurung diri, malu mau bertemu dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah bertanya, mana itu Sabit bin Qais? Disuruh untuk mendatanginya, menanyakannya, ya. Ya, dia mengatakan, saya ini penghuni neraka, kata Sabit bin Qais. Nah, ketika tentang kisahnya itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah akan sikap ya rasa takut, sangat takut dia kepada Allah ya karena kesalahannya itu, maka justru Rasulullah memberikan kabar bahwa ya beritahulah sesungguhnya dia itu penghuni surga, ya kata Rasulullah SAW itu. Jadi betul-betul menyadari ya akan kesalahannya. Ya, nah kemudian Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu ya, min warail hujurat aksaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ya, tidak berakal artinya tidak beradab. Walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim. Nah, ini kemudian diberikan bagaimana seharusnya adabnya. Ya, kalaulah ya sekiranya mereka itu bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tidak kemudian berteriak-teriak, memanggil-manggil dengan suara yang keras. Ya, padahal satu sedang qailulah ya, istirahat tidur siang. Ya, niscaya itu lebih baik. Ya, sampai keluar lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, kenapa di sini disebutkan
kalau mengeraskan suara di hadapan Rasulullah itu bisa menggugurkan amal-amal kalian. Ini penting sekali. Ya, bisa menggugurkan amal-amal kalian. Dan kalian tidak akan terasa. Ya, tidak akan merasa menyadarinya. Ya, karena artinya kalau orang berani bersikap tidak beradab ya di hadapan Rasulullah, ya yaitu dengan hal yang mungkin kita anggap sepele ya, itu mengeraskan suara. Ya, meskipun itu tidak secara langsung menjadikan orang itu kafir kan tidak. Ya, tetapi akan secara perlahan ya sikap lantang ya kepada Rasulullah itu kemudian akan terus membawa orang itu menjadi merendahkan Rasulullah. Ya, tidak menghormati, tidak memuliakan, merendahkan. Nah, kalau sudah merendahkan Rasulullah, ya begitu. Berarti kan ini sudah menuju kepada kekafiran. Kalau orang sudah tidak memuliakan Rasulullah, bahkan melecehkan, nah ini adalah perbuatan-perbuatan yang akan membuat orang itu murtad, keluar dari Islam. Nah, kalau murtad ya keluar dari Islam tentu akan gugur. Semua amal-amal itu tidak berguna. Antah batu amalukum. Begitu. Ya, nah, beradab kepada Rasulullah ini kan tentu tidak hanya pada saat Rasulullah masih hidup ketika itu saja. Ya, sampai seterusnya. Kita sebagai orang-orang beriman, bagaimana beradab kepada Rasulullah Salam, yang termasuk juga kan beradab kepada hadis-hadis Rasulullah ketika membicarakan tentang agama. Ya, ketika membahas tentang hadis-hadis beliau, bagaimana adab kita. Nah, itu sudah dicontohkan oleh para ulama. Ya, bahkan para sahabat sendiri, misalnya Umar bin Khattab, ketika zaman kekhalifahan beliau itu, di dekat di masjid Rasulullah itu ketika ada dua orang yang berselisih, anak-anak kalau saya anak muda ya, yang mereka itu berkelahi lah mungkin, mengeraskan suara, kan Umar bin Khattab marah kepada mereka. Kalian sedang berada di mana kalian ini? Ya, ini kan di tempatnya Rasulullah SAW. Jadi sampai ketika Rasulullah sudah tidak ada pun, para sahabat itu tidak berani mengeraskan suara. Ya, di masjid beliau, di dekat kuburan beliau begitu ya. Sampai setelah wafat, adab itu terus dijaga. Ya, apalagi kemudian adab-adab yang lain ya, yang lebih daripada itu, ya melecehkan, ya bahkan membuat karikatur, kartun Rasulullah. Itu semua adalah tidak beradab ya kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah punya hak, ya punya hak ya, harus dijaga ya. Makanya dalam Islam jelas hukumannya, orang yang kemudian menghina Rasulullah ya hukuman mati, karena itu adalah hak Rasulullah. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena kalau orang seperti itu dibiarkan, akan terus banyak yang melakukan itu. Ya, makanya jelas ya, tegas, orang yang dengan sengaja ya menghina, melecehkan Rasulullah, ya kita sebagai umatnya ya tentu harus marah. Karena itu adalah hak Rasulullah yang harus ditunaikan. Ya, gitu. Tidak bisa dibiarkan. Nah, inilah adalah prinsip yang kedua, bagaimana menerapkan adab kepada Rasul, menjunjung tinggi, karena beliau adalah sebagai teladan yang harus kita ikuti, ya, yang kita teladani dalam segala halnya. Begitu Ibu sekalian ya, sebetulnya masih banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tapi karena waktu yang singkat ya, tapi mudah-mudahan itu menjadi gambaran untuk terus bisa menggali lagi, karena Quran ini mutiara yang sangat banyak ya, kandungan yang ada di dalamnya. Untuk sementara kita cukupkan dulu di pertemuan ini ya, silakan dikembalikan kepada moderator. Allahu a'lam. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah memaparkan materinya.
Kita buka sesi tanya jawab untuk dua penanya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan seputar kajian yang sudah disampaikan? Sepertinya tidak ada, Ustaz ya. Ya, Ya, banyak, insyaallah. mungkin untuk pertanyaannya belum tergambar saat ini ya, tapi biasanya kalau sudah selesai kelas, sudah selesai kajian itu pertanyaan tiba-tiba muncul gitu ya. Ya materi-materi yang kurang jelasnya itu biasanya itu mulai bermunculan gitu. Nah makanya nanti bisa dimanfaatkan di grup WhatsApp untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para peserta. Baik. Ustaz, itu bisa dilanjut ke 3 ke 4 5 Ustaz ya? Ya, Pak. Itu nanti bisa dilanjut terusnya kan, ini kan baru 2 ya. Kan 3, 4, 5 ke 5 kan ya ada betul ya? Iya, Pak. Semua insya Allah di 2 pertemuan lagi kita selesaikan. Oh iya. Syukron, Ustaz, syukron. Ya, terima kasih Pak Imron. Untuk kajian pada pagi hari ini kita cukupkan saja. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadir pada pagi hari ini bisa menjadi satu keberkahan bagi hidup kita, dan kita juga selalu diberikan kesehatan untuk hadir di kajian-kajian selanjutnya. Jadi kurang lebih tersisa ada 2 pertemuan lagi, yaitu hari Rabu dan hari Kamis. Terima kasih kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini, dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.